Aduh, bisa ketemu dokter Yanti nih. Aku ngefans loh aku sama Oh dokter. ya? Iya. Wah, aku ada Kebetulan nih, fansnya. karena aku kan punya ini ya, punya GERD atau asam lambung. Oh, jadi ngefans itu Iya. maksudnya mau konsultasi gratis. Iya Nggak dok. apa-apa, nggak apa-apa. Aku udah Mumpung nunggu lama ketemu. nih dok. Boleh, boleh. Boleh. Nah, tapi kan aku orangnya lupaan ya dok ya. Jadi langsung nih aku nih, udah nyiapin pertanyaan di HP ku dok. Boleh, boleh. Sok-sok. Berapa pertanyaan? Dikit kok dok, cuma lebih dari satu. Coba apa sih keresahan yang biasa anak-anak muda rasakan ini? Nah, aku pertanyaan pertama nih dok ya. Aku kan lambungnya sensitif nih. Mm-mm. Nah, itu aman nggak sih? Atau cocok kalau misalkan aku nyobain yang herbal-herbal nih dok? Kalau punya lambung sensitif, jangan asal minum herbal. Mm. Jadi harus pahami karakteristik herbal itu sendiri. Apakah rasanya cocok, kemudian bahannya juga, serta zat aktifnya. Karena ada beberapa herbal yang dia itu mengiritasi lambung. Gitu, karena mungkin rasanya terlalu panas sehingga ketika masuk ke dalam lambung itu jadi lambungnya nggak nyaman gitu. Jadi harus paham karakternya, karakter rasanya, kemudian juga sifatnya seperti apa gitu ya. Jadi saran aku ketahui jenis herbal yang apa yang diminum, kemudian juga pahami mekanismenya seperti apa ketika masuk ke tubuh. Oh gitu ya. Aku kira tadinya asal cobain aja nih kayak tadi misalkan kunyit ya, tinggal minum gitu-gitu aja. Ada juga yang kan kunyit itu bagus buat lambung, tapi ada yang mengeluh, dok saya minum kunyit kok malah nggak enak sih dok di lambung gitu. Bisa jadi bukan kunyitnya yang salah, tapi cara Oh. pengolahannya yang belum benar. Oh gitu ya dok ya. Aku kira tadinya yang penting herbal nih langsung aja minum gas gitu kan. Iya, jadi ada caranya. Kalau mau praktis sebenarnya yang udah di pasaran ya tinggal Oh. makan. Tapi pastikan yang dibeli dan dikonsumsi itu aman. Nah, aman itu kata siapa? Bukan kata dokter Yanti Herbal. Karena banyak yang nanya loh, dok herbal ini aman nggak? Memang saya ini ya, saya tuh justru berpanduan, berpatokan pada badan yang melindungi konsumen dalam penggunaan obat-obatan ya. Contohnya yaitu kalau di Indonesia ada BPOM gitu. BPOM itu sudah mengatur keamanan produk. Jadi kita tinggal ikuti panduan dalam menggunakan produk, kemudian insya Allah aman. Nah terus kalau tadi kan ngebahas BPOM ya dok ya. Sebenarnya ada izin edar khusus nggak sih kalau BPOM tuh tentuannya untuk yang herbal-herbal tuh gimana? Macam-macam. Karena herbal itu kan sediaannya banyak. Ibarat sediaan itu apa ya? Jadi kalau misalkan kalian ke apotek atau toko obat, misalkan mau beli sesuatu, beli obat, itu kan pasti ditanya nih, mau yang cair, mau yang kapsul, mau yang tablet. Itu salah satu contoh sediaan. Oh itu beda ya? Beda itu? Beda. Kemudian juga ada yang memiliki izin edar itu POM TR, berarti obat tradisional. Oh. Nah, obat tradisional itu dikategorikan ada jamu, obat herbal terstandar, ada fitofarmaka, ada obat tradisional lainnya. Nah, kalau yang satunya lagi, kalau izinnya bukan POM TR, ada lagi MD. Nah, itu masuk kategori makanan fungsional diantaranya. Gitu. Jadi makanan memang tapi memiliki khasiat. Jadi bentuknya makanan bukan obat. Oh kalau yang makanan berkhasiat itu kan misalkan kita makan ini khasiatnya ini Iya, gitu ya dok ya. gitu. Ada tambahan manfaat lah gitu. Tapi memang itu perizinnya buat makanan lah intinya gitu. Atau minuman gitu ya. Beda. Obat sama makanan minuman beda kan? Iya. Kalau obat itu sudah terstandar dari segi bahan bakunya, dosisnya, aturan pakainya, betul? Betul, iya. Coba deh kamu, kalau misalkan makan sepiring, mau nambah lagi sepiring lagi, yang penting lambung masih kuat kan? Iya. Sekarang kalau obat herbal, satu kapsul gitu ya, mau nambah dah enak nih satu kapsul lagi, nggak bisa gitu dong. Sedangkan dalam kemasannya aturannya sudah jelas, diminumnya misalkan cuma satu kapsul aja, jadi nggak boleh melebihi takaran yang direkomendasikan. Kalau mau terserah aja gitu ya, jadi ini ditanggung sendiri-sendiri kalau nggak mau mengikuti anjuran. Mungkin jadi agak panas lah di perut ya kan. Itu kan salah sendiri, nggak taat sama aturan. Oh pantas aku pernah kan minum air kunyit langsung tenggak aja tuh.
Iya, meskipun herbal itu alami, tetap punya aturan pakainya, tetap ada cara konsumsinya. Jadi kalau misalkan dikonsumsi tidak sesuai aturan, ya akan rasakan sendiri akibatnya gitu. Kadang-kadang orang itu karena herbal gitu ya, jadi dia terserah dia deh, suka-suka dia gitu. Nggak boleh gitu ya. Emang biasa kok kalau ketemu biasanya langsung konsul, banyak yang kayak Iya. gitu. Bahkan banyak juga yang japri, yang DM gitu, nanyain gitu, "Dok, barusan aja, Dok, obat yang untuk diabetes apa?" Biasa itu mah. Tapi kalau saya ketemu dokter nervous malah, Dok. Nah itu kenapa nervous? Mau saya suntik? Apalagi itu. Ini pertanyaan selanjutnya, Dok. Sebenarnya saya udah nulisnya malam, tapi ya Udah kayak surat lupa. cinta aja ya, nulisnya malam-malam. Allahu Akbar. Nah, sebenarnya kalau obat herbal kayak gitu tuh efeknya langsung instan atau ada prosesnya dulu sih, Dok? Nah itu justru hati-hati loh. Kalau minum obat herbal, terus tiba-tiba cespleng. Nah, cespleng kan instan gitu kan. Yang tadinya pegelinu, tiba-tiba jadi, wah badanku udah gak kerasa sakit nih. Baru minum 5 menit. Nah itu hati-hati. Karena terindikasi kalau khasiatnya instan secepat itu, jangan-jangan ada tambahan bahan kimianya yang kita sebut BKO, bahan kimia obat. Jangan-jangan di jamu pegelinu ditambahkan anti nyeri, anti radang. Sehingga seperti kita tahu efeknya obat itu langsung ya 5 menit itu udah terasa, sampai 10 menit gitu ya, udah langsung wah enakan nih badan. Padahal sebetulnya kalau herbal, yang benar-benar herbal itu kan perlu waktu ya. Perlu waktu untuk diserap, perlu waktu untuk memberikan khasiat gitu. Khasiatnya itu tidak langsung ke sasaran nyerinya, dia menyeimbangkan tubuh dulu, menyeimbangkan metabolisme gitu ya, sehingga sampai oh ini yang harus diperbaiki, yang harus di repair atau di recovery, ini bagian itu. Perlu waktu untuk bisa mendapatkan khasiat dan perlu dikonsumsi secara konsisten. Tidak yang sekali minum langsung mendapatkan manfaat. Itu hati-hati. Jangan-jangan itu ada BKO. Dan kalau herbal yang ada tambahan BKO-nya, perlu hati-hati, perlu waspada karena efeknya jangka panjang. Jadi ketika sudah tidak kuat lagi, karena kan itu ada kimia obat yang tidak sesuai sama aturan pakai ya. Karena ada dosisnya, ada caranya dan tidak boleh digunakan sembarangan tanpa resep dokter biasanya. Nah itu akan membebani yang pertama organ hati, yang kedua organ ginjal. Itu yang akan bikin ginjal kita berat, hati kita rusak. Akhirnya adalah gagal ginjal, akhirnya adalah kanker hati. Itu gara-gara itu. Kalau sudah gagal ginjal harus cuci darah. Itu yang biasanya orang bilang, oh ini gara-gara minum herbal nih makanya cuci darah. Gitu ya kan, sering ditakut-takutin orang. Padahal nggak tahu juntrungannya. Ngeri juga ya, Dok ya. Nah tapi buat Gen Z punya penyakit nih, Dok. Apa tuh? Penyakitnya tuh konsisten, Dok. Apa tuh? Penyakit kok konsisten? Konsisten. Inkonsisten maksudku. Kan Gen Z kan orangnya spontan ya. Kayak misal, sakit ini nih, sakit lambung nih, cobain aja. Ya ini, herbal ini. Besoknya cobain yang lain. Terus coba lagi, terus habis itu udah berhenti. Oh, jadi dia itu nggak dikonsumsi sesuai dengan aturan ya kan? Iya. Dan juga nggak terus. Maksudnya dia ingin kepo kali ya. Cobain temennya, oh yang ini dia sembuh gitu kan. Aku sembuh nih pakai ini, ikutan gitu kan. Iya. Biasa kayak gitulah. Makanya nggak boleh kayak gitu ya. Ya yang benar dulu. Ketahui apa yang diminum, bagaimana cara mengkonsumsinya, dan minum secara teratur. Kan GERD itu kan sebenarnya ya kalau dulu dikenalnya penyakit orang inilah, orang-orang lansia ya. Sekarang malah saya sebagai Gen Z nih, wah kok malah kena GERD. Bahkan bukan cuma Gen Z nih, Gen Alpha yang di bawahnya pun itu udah jadi langganan. Ya Allah, Gen Alpha itu masih anak-anak SD kan. Nah itu karena faktor apa, Dok ya? Pertama bisa jadi karena stres. Gen Z itu semuanya dipikir. OVT. Masa depan aja dipikirin sama dia, ya kan? Iya. Hari ini belum kelar, masa depan udah dipikirin, jadi beban hidup jadi. Nah, duh kok tahu sih, Dok. Lagian iya visioner banget gitu, saking visioner overthinking ya. Jadi itu yang pertama, stres itu sangat bisa berpengaruh pada timbulnya GERD. Yang kedua, pola makan yang nggak teratur. Iya lagi.
Makan tuh suka-suka kan. Iya, Padahal Dok. tubuh tuh udah ngasih tahu, lapar, masukin gue makanan, masukin gue makanan. Kopi. Malah jajan, seblak. Seblak rasanya gimana? Pedes, ya kan? Bener. Pecin semua lagi. Kalau nggak gurih nggak enak. Bener banget, Dok. Itulah. Terus juga makan jajan sembarangan, ada cilok pinggir jalan. Ada cimol pinggir jalan, debu dari mana-mana, gak ada masalah sama cimolnya, gak ada masalah ciloknya, debunya, ya kan? Iya, Dok, bener lagi. Bakteri, akhirnya kemakan juga nggak disadarin. Nah, penyakit gangguan lambung itu ternyata juga bisa disebabkan karena bakteri. Oh, bakteri. Bakteri yang ada di lambung kita yang kita tidak sadari bisa didapatkan dari makanan, minuman. Gitu, dan itu menyebabkan lambung kita terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi timbul radang. Kemudian juga masalah meningkatnya asam lambung ya. Bisa karena stres ataupun makanan minuman pemicu asam lambung. Gitu ya, Dok ya. Nah, ini ada lagi nih, Dok ya. Nah, mungkin yang terakhir kali, Dok ya. Tapi kalau ketemu kayaknya semoga ketemu lagi sih, Dok ya. Semoga ketika ketemu udah sehat ya, Iya, gak Dok. ngeluh GERD lagi gitu. Iya, amin. Aku kan sering ngeliat nih, ada ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kan sibuk ya, ngurusin anak lah, ngurusin apa di rumah tuh, Bu ya. Karena kesibukan tersebut, apakah bahan herbal kayak madu, kunyit, terus sambiloto dan kelor tuh aman gak sih buat masalah mereka gitu? Masalah lambungnya khususnya. Iya, sambiloto. Apalagi kelor. Madu. Wah, itu bagus banget sih. Kombinasi yang bagus karena sambiloto itu antibakteri ya. Kemudian juga dia imunomodulator. Dia bisa menstimulasi imunitas kita sehingga imunitas kita akan lebih baik. Jadi tahan banting, tahan terhadap infeksi bakteri maupun virus. Kemudian yang kedua kunyit. Kunyit bagus banget untuk lambung. Bahkan orang tua zaman dulu ya, seringkali marut kunyit terus kemudian air perasannya dicekokin ke kita. Nenekku gitu, Dok. Pernah kan? Iya. Berarti masih ya, Gen Z juga masih dapat cekokan dari nenek dari ya. nenek. Itu sangat bermanfaat sekali ya. Kemudian yang ketiga madu. Madu juga meningkatkan daya tahan tubuh dan juga dia antibakteri juga. Jadi tidak hanya sekedar untuk menambah pemanis. Ada lagi sih yang paten pahitan, namanya sambiloto. Sambiloto ini obat pahit penangkal penyakit. Udah orang-orang zaman dulu tahu banget kalau misalkan sambiloto ini mempan untuk berbagai macam penyakit. Salah satunya penyakit lambung yang biasanya disebabkan karena bakteri dan daya tahan tubuh ya, untuk meningkatkan respon tubuh kita agar bisa kuat tahan terhadap infeksi gitu. Seru ya ngomongin herbal. Mudah-mudahan Gen Z sekarang mau ya belajar herbal. Yuk balik lagi ke alam, back to nature. Sebetulnya obat itu sudah tersedia di sekitar kita. Yuk kita pelajari. Dan mau untuk menggunakan. Tapi kan kalau Gen Z udah repot, Dok. Nah, gitu. Gak apa-apa, cari yang gampang. Cari yang gampang, yang tersedia di pasaran. Patokannya tetap harus aman, ya. Caranya cek kemasan, izin edar, dan juga kadaluarsa. Jadi kalau misalkan lihat tuh kalau habis beli labelnya, ya kemasannya cek label, izin edarnya ada enggak, kemudian ada kadaluarsanya. Jangan sampai beli yang udah enggak boleh dimakan atau diminum, bahaya. Ya, segampang itu kok. Dan banyak yang tersedia ya, ada madu, kunyit, sambiloto, kelor. Nah, cari yang paket lengkap. Buat Gen Z di luar sana nih, Dok, punya kata-kata apa sih, Dok? Kata-kata hari ini. Iya, betul. Mulai dari sekarang, investasikan kesehatan. Jadi yang namanya investasi nggak melulu uang, kesehatan kita. Karena nanti di saat usia kita 40 tahun, 50 tahun, kesehatan itu terasa sangat berharga. Karena tentunya organ-organ tubuh kita tidak seperti waktu kita muda ya. Oleh karena itu tetap dijaga. Karena nggak ada onderdilnya dijual di toko manapun. Sayangi jantung kita, sayangi organ lambung kita, sayangi hati kita, ya.
sayangi ginjal kita dengan makanan yang baik, yang halalan lan toyiban. Kemudian yang kedua, kalau sakit coba dulu pakai bahan-bahan alami ya. Kemudian pola hidup yang seimbang. Jangan kebanyakan overthinking. Hidup itu jalani dulu hari ini, baru mikirin besok. Iya, maksudnya jangan semua dipikir hari ini. Ya, besok ada lagi nanti. Gitu. Oke, makasih dok ya. Semoga bisa ketemu lagi. Ketemu dalam kondisi lebih baik, Iya. lebih sehat ya. Iya dok.